selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Neng akan bercerita tentang film yang bikin kita terharu sekaligus menegangkan. Film tersebut adalah Crazy Tsunami yang dirilis pada tahun 2021. Dan film ini sebenarnya berdurasi 1 jam 18 menit. Namun di sini Neng akan merangkum seringkas mungkin dan secepat mungkin. Film ini menceritakan kisah perjuangan ayah dan anaknya serta para warga yang berada di kota pecinan. Mereka saling bekerja sama untuk melawan buaya raksasa yang lepas dari kandang akibat bencana tsunami. Oke bre, tanpa muter-muter, yuk mari kita cus ke ceritanya. Pada awal film, kita dilihatkan dengan suasana wisata pantai di wilayah Asia Tenggara. Dan tiba-tiba terjadi getaran yang mengakibatkan bencana tsunami. Di lain kota, tempatnya Chinatown, sebuah kontainer terlihat melintas. Kontainer tersebut membawa buaya Afrika yang sangat mematikan untuk diberikan kepada Tuan Chanwo. Sang supir berhenti mendadak karena para warga menghalangi jalan. Kemudian pria yang bernama Jiang Peng turun dan bertengkar dengan warga. Tak disangka putri dari Jiang Peng yang bernama Xiaohu pun ikut beraksi. Saat Jiang Peng dan putrinya berdebat, tiba-tiba terjadi getaran dan bencana tsunami pun datang. Saat Pak Supir melihat isi kontainer, ia ketakutan karena buaya yang ia bawa hilang. Dan saat itu pula buaya tersebut langsung menerkam ibu serta anaknya. Semua orang semakin ketakutan. Pak Supir mencoba menangkap buaya tersebut, namun ia malah diterkam. Di suasana yang menakutkan, para warga berusaha untuk masuk ke supermarket. Tak sampai di situ, buaya tersebut juga ikut berusaha masuk, namun berhasil digagalkan. Jiang Peng menyadari bahwa buaya itu mengincar mereka. Di kantor pemerintahan, wartawan menanyakan kondisi dan upaya penyelamatan oleh pemerintah seperti apa. Namun nyatanya ucapan Tuan Chanwo hanyalah omong kosong. 居民重建家园。 Mereka semua kaget mendengar alarm dari Ziming yang menandakan waktu makan. Tapi ayah Ziming atau Paman Li mencoba memujuk Ziming untuk sabar. Lalu pria yang bernama Sanmo semakin marah saat mendengar Jiang Peng menjelaskan bahwa buaya itu bernama Gustav yang sangat mematikan. Sampai akhirnya Sanmo dan Jiang Peng berdebat. Namun saat Xiaohu ingin melerai, Sanmo malah memukulnya yang mengakibatkan Xiaohu sesak nafas. 降水了，小胡，不可以躺下，不可以躺下，深呼吸。先生，他怎么了？ Dr. Shen mencoba menolong Xiaohu. Sayangnya cara itu kurang berhasil. Xiaohu harus menggunakan obat yang ada di kliniknya. Tapi yang jadi masalah cara untuk pergi ke sana karena di luar supermarket sudah pasti buaya menanti. Mereka semua semakin panik saat melihat kaca retak yang ditabrak buaya. Paman Li hanya bisa menyarankan untuk ke lantai atas dan lagi-lagi kunci pintunya hilang. Jiang Peng berinisiatif untuk mendobrak pintunya namun gagal. Aduh, ada-ada aja emang. Kemudian, Paman Lim beride agar bisa ke klinik mereka lewat saluran ventilasi untuk mengambil obat dan kunci lantai 2. Dan yang pergi ke sana, Jiang Peng, San Mao, dan Dr. Shen. Paman Li bertugas mengawasi buaya serta menjaga yang ada di situ. Permukaan air pun semakin naik. Kemudian, San Mao dan Dr. Shen berhasil turun di klinik. Dr. Shen langsung mengambil obat dan kuncinya.
Saat dokter dan Samo akan naik ke ventilasi, tiba-tiba Sanmo diterkam oleh buaya. Lalu dokter pun ikut diterkam. Tak hanya itu saja, Jianpeng pun ikut diserang. Untungnya Jianpeng selamat. Dokter Sen merasa kecewa dan sangat sedih karena suaminya tidak selamat. Di pagi harinya, Tuan Chanwo sedang sarapan dan ia mendapat telepon dari Wall Street. Dan ternyata bencana tsunami itu adalah buatan dari Tuan Chanwo. Karena para warga susah untuk digusur di kota Chinatown. Wah, parah bener nih orang. 刚好而已。 But don't get bitten. Lihat, ada seseorang di luar supermarket. Jianpeng serta lainnya berteriak-teriak minta tolong. Tapi mereka malah menjarah barang-barang berharga. Kesempatan dalam kesempitan tuh orang. Ada satu pria yang melihat Jianpeng dan lainnya. Ia pun langsung turun menuju supermarket. Naasnya, pria itu diterkam buaya. Dan saat itu pula buaya mulai menyerang perahu sampai-sampai perahu itu menjebol kaca supermarket. Mereka semua semakin panik dan ketakutan. Namun Bibi Sen atau istri Dokter Sen berkorban untuk mereka agar bisa lolos dari buaya. Mereka melihat tim penyelamatan dari udara. Mereka langsung bergegas ke atas atap. Namun, lagi-lagi mereka gagal diselamatkan karena ulah dari Tuan Chanwo. Di malam harinya, Jianpeng dan Paman Li berdiskusi kemana lagi cara untuk menyelamatkan diri. Karena air semakin naik, Paman Li memberi ide untuk naik ke atas menara air. Tak disangka, Ziming pria yang kebutuhan khusus berhasil melempar tali ke arah menara. Jianpeng mencoba terlebih dahulu, kemudian disusul oleh putrinya. Dan pria itu tidak sabar untuk cepat sampai di menara. Sialnya, dia malah terjatuh dan termakan buaya. Paman Li merayu Ziming untuk menyeberang duluan, dan saat Ziming berhasil ke menara, tiba-tiba air datang begitu besar lalu menerjang Paman Li. Kasihan. Di dalam kantor pemerintahan terjadi perdebatan antara Tuan Chanwo dan ketua parlemen terkait video mereka yang gagal untuk diselamatkan. Hanya tinggal mereka bertiga yang masih selamat oleh ancaman buaya itu. Ziming melihat pesawat penyelamatan, kemudian pilot itu menurunkan tangga. Dan lagi-lagi buaya itu menyerang mereka sampai-sampai menarik tangga ke dasar, yang menyebabkan mereka bertiga dan pesawat terjatuh. Saat Jianpeng tersadar, dia sudah ada di dalam ambulan. Tuan Chanwo meminta Jianpeng, kalau ingin bertemu dengan putrinya, ia harus mengakui semua kejadian itu disebabkan oleh dia. Di depan klub ada acara jumpa pers Tuan Chanwo. Di situ Tuan Chanwo seakan-akan menjadi pahlawan karena berhasil menangkap buaya dan Jianpeng penyebab bencana itu semua. Dengan keberaniannya, Jianpeng menjelaskan bahwa semua kejadian itu adalah ulah dari Chanwo
Dan saat itu pula rekaman Chanwo dengan Jian Peng di ambulan bocor. Syukurin lo. 切断了信号，放出鳄鱼也是你，开始就是真的。 Saat Chanwo akan ditangkap, dia malah memencet remote untuk membuka sangkar buaya. Emang ya tuh orang jahat bener dah. Buaya pun mulai berlari ke jalanan kota. Di sisi lain, Jian Peng melihat ponsel. Untungnya ponsel itu terhubung dengan GPS jam tangan Ziming. Di lain tempat, Xiaohu dan Ziming terkurung di lorong. Ziming mengalami luka parah. Saat Xiaohu meminta pertolongan, tidak ada yang mendengar satupun. Ya, orang di dalam lorong. Dan tiba-tiba Jian Peng menemukan mereka. Saat mereka akan keluar, buaya itu pun masuk lalu menyerang mereka. Jian Peng mencoba untuk mengalihkan serangan buaya itu. Namun sayangnya tangan Jian Peng malah termakan. Dengan sekuat tenaga, Jian Peng mencoba menyerang lagi. Namun gagal, ia malah pingsan. Saat buaya itu akan memakan Jian Peng, Xiaohu datang lalu menusuk parang besi ke mulut buaya. Dan akhirnya buaya itu pun tewas. Yeay, akhirnya. Di akhir film terlihat masa-masa kecil Xiaohu dan Jian Peng yang bahagia bersama para tetangga di Chinatown. Dan di 1 tahun kemudian mereka bertiga hidup bersama dengan bahagia. Dan film pun selesai. Jadi seperti itu ya Bre, rangkuman alur cerita dari Neng. Semoga kalian suka ya Bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya Bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi Breku.